Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang formulasi dan evaluasi sediaan farmasi yang merupakan bagian dari praktikum farmasi terpadu pada modul 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naura Satika Amani dengan nama akhir 167 dari kelas D kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara menyeluruh mengenai konsep formulasi dan evaluasi sediaan farmasi, meliputi tinjauan umum, tahapan penelitian dan pengembangan, pengawasan selama proses pembuatan atau in-process control, hingga aspek compounding dan dispensing dalam pelayanan kefarmasian. Selain itu, saya akan membahas juga mengenai evaluasi mutu fisik sediaan, baik tablet maupun sedang cair seperti suspensi dan sirup, serta beberapa alat evaluasi mutu yang digunakan di laboratorium farmasi. Tujuan utama dari pembahasan ini adalah agar kita memahami bagaimana setiap tahap formulasi dan evaluasi berperan penting dalam menjaga mutu, keamanan, kestabilan, serta efektivitas obat sebelum digunakan oleh pasien. Nah, selanjutnya poin-poin yang akan saya jelaskan terkait tinjauan umum, Research and Development atau R&D, In-Process Control atau IPC, Compounding and Dispensing ataupun CND, dan yang terakhir tugas sebelum praktikum yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tinjauan umum. Formulasi dan evaluasi sediaan farmasi adalah dua kegiatan yang saling berkaitan erat. Formulasi merupakan merancang dan menyusun obat dimulai dari pemilihan bahan aktif hingga bahan tambahan atau eksipien yang tepat. Nah, tujuannya adalah menghasilkan sediaan yang efektif, stabil, dan dapat diterima oleh pasien. Sementara itu, evaluasi bertujuan untuk memastikan sediaan yang dihasilkan memenuhi standar mutu baik secara fisik, kimia, maupun biologis sesuai dengan ketentuan di Farmakope Indonesia. Beberapa parameter penting yang sering diuji dalam evaluasi mutu fisik antara lain seperti kekerasan tablet, kerapuhan atau fragilitas, waktu hancur, viskositas, pH, serta penampilan sediaan. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan antara komposisi formula, metode pembuatan, dan kualitas fisik sediaan, sehingga dapat memahami bagaimana setiap aspek yang mempengaruhi mutu obat secara keseluruhan. Ya, selanjutnya kita masuk membahas mengenai formulasi dan evaluasi fisik dalam aspek research and development. Nah, tahap ini bisa disebut sebagai tulang punggung dari proses pembuatan obat. Kenapa? Karena disinilah semua ide dan rancangan awal diuji secara ilmiah untuk memastikan formula yang kita buat benar-benar dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Nah, tahap R&D ini biasanya dimulai dari studi preformulasi, di mana dilakukan pengujian terhadap sifat fisik dan kimia bahan aktif maupun eksipien. Beberapa sifat penting yang diperhatikan antara lain ukuran partikel, kelarutan, higroskopis, titik lebur, dan kestabilan bahan terhadap cahaya ataupun suhu. Contohnya, jika bahan aktif mudah menyerap air ataupun higroskopis, maka kita perlu memilih eksipien yang bisa melindunginya dari kelembapan atau menggunakan wadah tertutup rapat. Semua data dari tahap preformulasi ini sangat penting karena menjadi dasar untuk menentukan jenis yang paling tepat dan komposisi formulanya. Nah, setelah preformulasi selesai, kita masuk ke perencanaan formula. Di sini peneliti mulai menentukan bentuk sediaan, apakah akan dibuat seperti tablet atau kapsul, cair seperti sirup ataupun suspensi, atau semi padat seperti gel atau krim. Nah, keputusan ini tergantung pada karakteristik bahan aktif serta cara pemberian obatnya kepada pasien.
Nah, misalnya jika obat memiliki rasa yang pahit, mungkin lebih baik digunakan dalam bentuk kapsul atau tablet halus. Kalau bahannya aktif, tidak stabil air, maka bentuk suspensi bisa jadi pilihan yang terbaik. Nah, selain menentukan bentuk sediaan, perancangan formulasi juga melibatkan penentuan proporsi bahan tambahan seperti pengikat, penghancur, pelicin, pengawet, dan perasa. Masing-masing ini memiliki peran penting dalam stabilitas, penampilan, dan kenyamanan bagi penggunaan obatnya. Setelah formulasi di awal formula awal dirancang, dilakukannya serangkaian uji fisik untuk seperti kekerasan, waktu hancur, pH, viskositas, dan kejernihan. Untuk apa sih? Untuk melihat apakah formula ini sudah memenuhi syarat atau perlu disesuaikan lagi. Nah, tahap terakhir dari IRMD adalah studi stabilitas fisik, yaitu menguji ketahanan sediaan terhadap berbagai kondisi penyimpanannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa obat tetap stabil dan aktif selama masa simpannya. Dalam studi ini, sediaan biasanya disimpan dalam beberapa kondisi seperti suhu kamar, suhu tinggi, dan kelembapan yang tinggi. Kemudian diamati perubahan yang mungkin terjadi, misalnya perubahan warna, bau, pemisahan fase, atau penurunan viskositas. Kalau sediaannya mengalami perubahan tersebut, berarti perlu dilakukannya modifikasi formulasi, mungkin dengan menambahkan antioksidan, pengawet, ataupun mengganti emulgator. Nah, hasil dari studi stabilitas ini juga digunakan untuk menentukan tanggal kadaluarsa obat. Jadi, bisa dikatakan tahap IRND ini bukan hanya soal merancang formula, tapi juga memastikan kualitas obat tetap terjaga dari awal hingga akhir masa simpan. Nah, untuk kesimpulannya, tahap IRND ini adalah fondasi dari seluruh proses formulasi obat. Mulai dari mengenal bahan, memahami interaksi antara komponen, menentukan formula yang tepat, hingga memastikan sediaan stabil dan memenuhi syarat mutu. Tahap IRND yang baik, obat tidak akan bisa dapat diproduksi dengan konsisten dan aman. Makanya kemampuan untuk memahami dan melakukan evaluasi sejak tahap ini sangat penting bagi calon apoteker. Baik, setelah kita memahami tahap penelitian dan pengembangan ataupun IRND, sekarang kita lanjut ke tahap produksi dan pengawasan selama proses atau yang biasa disebut in-process control. IPC ini adalah salah satu langkah paling penting di industri farmasi karena berfungsi sebagai sistem pengawasan mutu secara langsung di lini produksi. Jadi, selama proses pembuatan obat berlangsung, setiap parameter ini harus dikontrol supaya hasil tetap sesuai dengan spesifikasi. Nah, tujuan utama dari IPC ini adalah mencegah terjadinya batch failure sejak dini. Kalau ditemukan penyimpangan, proses bisa dihentikan dan dikoreksi sebelum seluruh batch rusak. Beberapa parameter yang diawasi, misalnya kadar lembab bahan agar tidak terlalu tinggi yang bisa menyebabkan tablet lembek atau tumbuh jamur. Yang kedua, sifat alir serbuk yang mempengaruhi pengisian cetakan tablet. Terus ada kekerasan dan ketebalan tablet yang harus seragam untuk menjaga konsistensi obat, pH dan viskositas pada sediaan cair supaya stabil selama penyimpanan dan tentu saja homogenitas campuran agar zat aktif tersebar merata. Contohnya kalau selama proses pencetakan tablet diketahui kekerasannya turun dari standar, operator bisa segera menyesuaikan tekanan mesin atau kadar pengikat. Jadi IPC bukan hanya untuk pemeriksaan, tapi juga dia pengendalian proses secara real time untuk menjaga mutu produk. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian couponing dan dispensing yang lebih banyak dilakukan di apotek ataupun di laboratorium pelayanan. Couponing ini berarti peracikan obat sesuai dengan resep dokter. Di sini apoteker menyiapkan sediaan individual seperti puyer, kapsul racikan, salep, ataupun krim. Yang terpenting bukan cuma mencapai bahan, tapi memastikan bahwa setiap racikan homogen, dosisnya tepat, dan secara fisik stabil. Contohnya, saat meracik krim, kita perlu memastikan emulsi terbentuk sempurna tanpa pemisahan fase. Atau saat membuat puyer, serbuk harus diayak halus supaya tiap bungkusnya punya dosis yang sama. Kemudian pada tahap dispensing,
Obat yang sudah selesai diracik diserahkan kepada pasien dengan label yang benar, termasuk aturan pakai, dosis, dan cara penyimpanan. Apoteker juga wajib menjelaskan hal-hal penting seperti obat ini sebaiknya disimpan di suhu ruang, jauh dari sinar matahari, dan kocok dahulu sebelum digunakan. Saat ini menegaskan bahwa peran apoteker tidak berhenti di laboratorium, tapi juga untuk memastikan pasien menerima obat dengan mutu yang tetap terjaga. Nah, selanjutnya kita membahas tugas dan praktikum. Soalan pertama, sebutkan dan jelaskan parameter evaluasi fisik utama yang harus dilakukan pada sediaan tablet dan sirup ataupun suspensi berdasarkan Farmakopeia Indonesia, termasuk kriteria penerimaannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian evaluasi mutu fisik tablet yang terdiri dari beberapa pengujian utama. Yang pertama adalah uji organoleptis. Uji ini dilakukan secara visual untuk memastikan tablet memiliki bentuk, warna, dan permukaan yang seragam. Tablet yang baik harus bebas dari cacat, bintik, ataupun retak. Uji ini memang terlihat sederhana, tapi penting karena penampilan obat mempengaruhi penerimaan pasien dan penunjuk konsistensi produksi. Uji kedua adalah keseragaman ukuran. Dari 20 tablet diacak, terus diukur diameter dan tebalnya menggunakan jangka sorong. Menurut Farmakopeia Indonesia, diameter tablet tidak boleh lebih dari 3 kali atau kurang dari 1/3 kali ketebalan si tabletnya. Jika ukuran seragam, berarti proses pencetakan berhasil stabil dan tekanan mesin konsisten. Selanjutnya, yang ketiga ada kekerasan. Menggunakan hardness tester. Nah, uji ini menilai seberapa besar daya yang diperlukan untuk memecah tablet. Tablet biasanya memiliki kekerasan 7-10 kg per cm kubik, sedangkan tablet kecil 4-6 kg per cm kubik. Tablet harus cukup keras supaya tidak hancur selama pengemasan, tapi tidak boleh terlalu keras agar tetap mudah larut di saluran pencernaan. Lalu yang keempat ada uji variabilitas atau uji kerapuhan. Nah, di sini kita ambil 10 tablet, dimasukkan ke alat variabilator yang berputar sebanyak 25 rpm selama 4 menit. Nah, setelah diputar, tablet ditimbang kembali dan dihitung persentase kehilangan beratnya. Nah, kehilangan bobot maksimal yang masih diterima itu adalah lebih dari 1%. Uji ini menggambarkan kemampuan tablet terhadap gesekan selama distribusi dan transportasi. Dan untuk rumusnya itu ada A-B per A kali 100%. Berikutnya adalah uji keseragaman bobot yang memastikan setiap tablet mengandung dosis zat aktif yang hampir sama. Sebanyak 20 tablet ditimbang satu persatu, kemudian dibandingkan dengan bobot rata-rata. Farmakopeia mengizinkan penyimpangan kecil, tapi tidak boleh lebih dari 2 tablet di luar batas toleransi. Dan untuk tabelnya ada di slide ini. Ada 25 mg atau kurang untuk penyimpangan bobot rata-rata A 15% dan untuk penyimpangan B 30%. Dan untuk bobot rata-rata 26-150 mg itu di penyimpangan bobot rata-rata A-nya itu 10% dan untuk B-nya itu 20%, dan untuk bobot rata-rata si tabletnya itu di antara 151-300 mg itu di 7,5% untuk penyimpangan bobot rata-rata A, dan untuk yang B itu 15%. Dan yang terakhir lebih dari 30 mg itu bobot rata-rata penyimpangan A itu 5%, dan untuk penyimpangan yang B-nya itu 10%. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keseragaman sediaan. Uji keseragaman sediaan di sini untuk menjadi mutu dan konsistensi kandungan zat aktif dalam setiap unit dosis. Terdiri dari 2 jenis pengujian, yaitu uji keragaman bobot dan uji keseragaman kandungan, yang bertujuan untuk memastikan
Setiap tablet mengandung zat aktif sesuai dengan label dan mendekati nilai rata-rata. Nah, yang pertama itu kita akan bahas mengenai uji keragaman bobot. Nah, uji keragaman bobot ini dilakukan untuk menilai keseragaman kandungan zat aktif pada setiap tabletnya. Sebanyak 10 tablet ditimbang dan dihitung kadar zat aktifnya dalam persen. Lalu ditentukan nilai penerimaannya. Nah, untuk kriteria penerimaannya, jika nilai kurang dari L1, 15 sediaan memenuhi syarat. Jika kurang L1, dilakukan ujian tambahan pada 20 tablet hingga total 30 unit. Sediaan dinyatakan memenuhi syarat bila nilai akhir kurang dari L1 dan tidak ada satupun tablet yang melebihi batas yang ada di lampiran di slide ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas nilai NP ataupun nilai keberterimaan. Nah, ini dihitung untuk menilai keseragaman kadar zat aktif dari tiap unit sediaan dengan rumus NP M-X rata-rata tambah KS. Nah, keterangannya M itu nilai rujukan, X itu hasil analisis kadar dalam persen, X rata-rata itu rata-rata hasil analisis kadar dalam persen, K itu konstanta. Jika N10 maka 2,4 dan jika N30 maka 2. Nah, S itu simpangan baku sampel. Nah, sediaan di sini memenuhi syarat apabila NP kurang dari 15. Nah, selanjutnya kita akan melihat gitu terkait tabel dari keragaman bobot. Nah, ini bisa jadi literatur untuk kita melihat dari nilai yang akan kita ujikan gitu. Kalau misalnya kita mau lihatnya dari sini, dari si tabel ini. Nah, ini tuh biasanya ada di modul. Kemarin tuh ada di modul Texel. Bisa dilihat dari situ. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait uji keseragaman kandungan. Nah, uji ini untuk memastikan tiap tablet memiliki kadar zat aktif yang seragam. Sebanyak 10 tablet diuji satu persatu menggunakan metode spektroanalisis seperti spektrofotometri visible. Nah, hasil kadar tiap tablet ini dihitung dan digunakan untuk menentukan nilai keberterimaan ataupun NP. Nah, sediaan ini memenuhi syarat jika NP kurang dari 15 sesuai dengan Farmakope Indonesia. Nah, ini untuk tabel kriteria penerimaannya dari keseragaman kandungan. Bisa dilihat dari si tabelnya ini. Nah, selanjutnya adalah uji waktu hancur. Nah, uji ini menggunakan disintegration tester berisi media air dengan suhu 37 kurang lebih 22 derajat Celcius. Nah, 6 tablet pertama diuji, semuanya harus hancur sempurna menjadi massa lunak tanpa inti keras. Nah, kalau 1-2 tablet tidak hancur, pengujian diulang dengan 12 tablet tambahan. Hasil akan dinyatakan lulus apabila 16 dari 18 tablet hancur dalam waktu yang telah ditetapkan. Nah, berikutnya ada uji disolusi, yaitu mengukur kecepatan dan jumlah zat aktif yang larut dalam media cair. Nah, uji ini memakai dissolution tester dengan 2 tipe alat, yaitu pedal dan basket. Nah, media disolusi dipanaskan hingga 37 kurang lebih 2 derajat Celcius. Tablet dimasukkan lalu diaduk sesuai kecepatan monografi. Sampel larutan diambil pada waktu tertentu dan dianalisis untuk menentukan kadar zat aktif yang terlarut. Nah, tablet memenuhi standar bila lebih dari 75% zat aktif terlarut dalam 45 menit, kecuali disebut lain di monografi. Nah, kedua uji ini untuk memastikan dapat larut dan melepaskan zat aktif secara efektif di tubuh pasien dari uji disolusi maupun uji waktu hancur yang tadi. Nah, ini untuk kriteria penerimaan dari uji disolusi. Sediaan memenuhi syarat jika jumlah zat aktif yang terlarut sesuai tabel penerimaan 1
Pengujian ini dilakukan maksimal 3 tahap, S1, S2, dan S3, kecuali sudah memenuhi persyaratan pada S1 ataupun S2. Nilai Q adalah jumlah zat aktif yang harus terlarut dalam persen kadar etiket. Sedangkan angka 5%, 15%, dan 25% itu menunjukkan batas toleransi terhadap nilai Q sesuai dengan ketentuan monografi. Ini untuk tabelnya terlampir. Sekarang kita beralih ke sediaan cair. Nah, untuk sirup dan suspensi, pengujian dimulai dari pengujian organoleptis. Uji ini dilakukan setiap hari selama 7 hari untuk mengamati perubahan warna, bau, dan rasa. Sediaan yang baik harus tetap stabil dan tidak mengalami perubahan yang menandakan degradasi ataupun kontaminasi. Nah, selanjutnya ada uji pH. Pengujian ini dilakukan menggunakan kertas pH ataupun pH meter. Nilai pH ini penting karena dapat mempengaruhi kestabilan zat aktif dan kenyamanan pada saluran cerna. Untuk sirup, pH itu biasanya antara 3,8 sampai 6,1. Sedangkan untuk suspensi itu 4 sampai 7. Jika pH keluar dari rentan ini, sediaan bisa menjadi tidak stabil atau menyebabkan iritasi. Nah, selanjutnya ada uji viskositas, yaitu tingkat kekentalan sediaan. Pengujian ini dilakukan dengan viskometer Brockfield, di mana spindle dicelupkan ke sediaan dan diputar dengan kecepatan tertentu. Viskositas yang ideal membuat sediaan tidak terlalu encer agar zat aktif tidak cepat mengendap, tapi juga tidak terlalu kental supaya mudah dituang dan diminum. Kriteria penerimaan menurut Farmakope untuk sirup itu di rentang 27 sampai 39,6 CPS, sedangkan emulsi itu di rentang 37 sampai 39 CPS. Jika nilainya terlalu rendah, formulasi mungkin perlu ditambahkan pengental seperti CMCNA ataupun santumgan. Nah, selanjutnya terkait uji bobot jenis. Nah, uji bobot jenis ini dilakukan untuk menilai kestabilan sediaan cair seperti emulsi dan mikroemulsi. Pengujian ini menggunakan piknometer yang ditimbang kosong, diisi air lalu diisi zat uji pada suhu kurang lebih 25 derajat Celcius. Bobot jenis ini dihitung dari perbandingan bobot zat uji dengan air. Kriteria penerimaannya itu untuk sirup lebih 1,2 gram per mili dan untuk suspensi itu lebih 1 gram per mili. Nah, selanjutnya ada volume terpindahkan. Uji volume terpindahkan untuk memastikan volume sediaan cair oral dalam wadah dosis ganda atau kurang dari 240 mili sesuai dengan etiket. Di setiap wadahnya dituang perlahan ke gelas ukur terkalibrasi. Hindari gelembung lalu diamkan kurang dari 30 menit sebelum diukur. Kriteria penerimaannya untuk 10 wadah rata-rata lebih dari 100%, tidak ada wadah kurang 95%. Jika ada satu wadah kurang 95% atau lebih dari 90%, itu diuji 20 uji wadah tambahan. Nah, untuk 30 wadah rata-rata kurang lebih dari 100% dan tidak lebih dari satu wadah yang kurang 95% atau lebih dari 90%. Selanjutnya itu ada volume sedimentasi. Nah, uji ini untuk menilai kestabilan suspensi terhadap pengendapan. Sebanyak 25 mili suspensi dimasukkan ke gelas ukur, dicatat volume awal FO, lalu disimpan 7 hari pada suhu kurang lebih 25 derajat Celcius dan diukur dengan volume akhir itu FU. Nah, rasio pengendapan ini dihitung dengan rumus F sama dengan FU per FO. Nah, kriteria penerimaannya adalah F menepati 1 atau berada tentang antara 0,5 sampai 0,8, 5 endapan tidak keras dan mudah terdispersi kembali. Nah, selanjutnya ada uji
redispersi. Uji redispersi ini untuk menilai kemampuan suspensi untuk terdispersi kembali setelah mengendap. Nah, sediaan ini dikocok mekanik, dipindahkan ke silinder 100 mili, lalu diputar 360 derajat pada 20 rpm. Redispersi baik jika suspensi homogen tanpa endapan atau 100%. Setiap pengulangan ini menurunkan 5%. Nah, kriteria penerimaannya adalah redispersi sempurna dengan pengocokan tangan kurang dari 30 detik. Nah, yang kedelapan ada uji homogenitas. Homogenitas dapat ditentukan berdasarkan jumlah partikel maupun distribusi ukuran partikelnya dengan pengambilan sampel pada bagian yang tepat, berbagai tempat. Nah, pengambilan sampel ini dapat dilakukan pada bagian atas, tengah, ataupun bawah. Sampel diteteskan pada kaca objek, kemudian diratakan dengan kaca objek lain sehingga terbentuk lapisan tipis. Suspensi yang homogen akan memperlihatkan jumlah atau distribusi ukuran partikel yang relatif hampir sama pada berbagai tempat pengambilan sampel. Selanjutnya nomor 2, jelaskan perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatus viskometer, laborator, dissolution tester, hardness tester, moisture analyzer, dan tap density tester dalam konteks evaluasi mutu sedia informasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menarik, yaitu pembahasan tentang alat-alat yang digunakan dalam evaluasi mutu sedia informasi. Nah, bagian ini sangat penting karena melalui alat-alat inilah kita bisa mengukur, menilai, dan memastikan kualitas sediaan sesuai dengan farmakope. Setiap alat memiliki fungsi spesifik dan prinsip kerja yang berbeda, tergantung pada bentuk sediaan yang diuji. Kita mulai dari yang pertama, yaitu viskometer. Alat ini digunakan untuk mengukur ketebalan atau viskositas suatu sediaan cair ataupun semi padat, seperti sirup, suspensi gel, ataupun emulsi. Kenapa penting? Karena viskositas itu sangat berpengaruh pada kestabilan sediaan. Cairan yang terlalu encer mudah mengalami pemisahan fase, sedangkan yang terlalu kental sulit dituang dan tidak nyaman digunakan. Nah, prinsip kerja dari viskometer ini dengan mengukur hambatan atau aliran fluida di bawah pengaruh gaya tertentu, bisa berupa gaya gravitasi ataupun gaya geser. Ada dua jenis yang umum digunakan, viskometer kapiler seperti Ashworth atau Ubenhout yang mengukur waktu alir cairan melalui tabung kapiler. Nah, yang kedua itu ada viskometer rotasional seperti Brookfield yang mengukur gaya torsi yang diperlukan untuk memutar spindle di dalam cairan. Semakin besar hambatan yang dihasilkan, semakin tinggi juga nilai viskositasnya. Nah, selanjutnya ada fibrilator, yang yaitu alat ini untuk menguji ketahanan tablet terhadap gesekan dan guncangan. Tablet ini dimasukkan dalam drum berputar dengan kecepatan sekitar 25 rpm selama 4 menit, lalu ditimbang kembali untuk menghitung persentase kehilangan berat. Nah, tablet ini dikatakan memenuhi syarat apabila kehilangan bobot tidak lebih dari 1%. Semakin kecil beratnya, berarti tablet memiliki daya tahan mekanik yang baik selama pengemasan dan distribusi. Nah, selanjutnya, kemudian ada dissolution tester. Alat ini berfungsi untuk menilai kecepatan dan jumlah zat aktif yang terlarut dari sediaan padat seperti tablet ataupun kapsul dalam medium cair. Nah, uji disolusi ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan bioavailabilitas obat atau seberapa cepat si obat itu dapat diserap oleh tubuh. Nah, pada prinsipnya, tablet ini ditempatkan dalam bejana berisi. Jenis alat yang biasanya digunakan itu adalah pedal dan basket. Nah, sampel cairan diambil pada waktu tertentu, lalu kadar obat yang larut dapat diukur menggunakan analisis kadar zat aktif itu pakai spektro. Nah,
Selanjutnya ada hardness tester, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kekerasan tablet. Nah, kekerasan di sini untuk menunjukkan gaya yang dibutuhkan untuk memecah tablet pada arah tertentu. Tablet ini ditekan perlahan hingga pecah dan hasilnya dinyatakan dalam kilogram gaya atau KGS ataupun Newton N. Tablet yang terlalu keras akan sulit hancur dalam tubuh, sementara yang terlalu lunak itu mudah pecah. Jadi nilai kekerasan itu harus seimbang, cukup kuat untuk bertahan selama distribusi, tetapi mudah hancur saat dikonsumsi. Nah, berikutnya ada moisture analyzer yang digunakan untuk menentukan kadar air dalam bahan atau sediaan farmasi, baik berupa serbuk, granul maupun tablet. Nah, kadar air yang terlalu tinggi bisa menyebabkan pertumbuhan mikroba atau menurunkan kestabilan si obatnya. Nah, prinsip kerjanya itu adalah penguapan air akibat pemanasan. Kemudian membandingkan berat sampel sebelum dan sesudah proses tersebut. Biasanya digunakan metode termografimetri, di mana sampel ditimbang, dipanaskan, lalu ditimbang kembali. Penurunan berat ini menunjukkan jumlah air yang terkandung. Beberapa alat dilengkapi lampu halogen agar proses pengeringan langsung lebih cepat dan efisien. Nah, biasanya alat ini tuh kadar airnya tuh di rentang 1-3%. Nah, terakhir ada tape density tester yang berfungsi untuk mengukur kerapatan serbuk setelah dilakukan pengetukan mekanis ataupun tapping. Nah, uji ini penting untuk menilai sifat alir dan kemampuan pemadatan si serbuk yang berpengaruh pada proses pembuatan tablet. Nah, prinsip kerjanya sederhana. Serbuk itu dimasukin ke dalam silinder terukur, lalu dijatuhkan berulang kali dari ketinggian tertentu. Nah, setelah volume serbuk tidak berubah lagi, dihitung nilai tap density-nya sebagai masa dibagi volume akhir. Nah, nilai ini dibandingkan dengan book density untuk menentukan indeks kompresibilitas dan Hausner ratio, indikator yang menunjukkan seberapa baik serbuk dapat mengalir. Nah, jadi semua alat ini, viscometer, vibrator, dissolution tester, hardness tester, moisture analyzer, dan tape density tester itu memiliki peran penting dalam menjalin mutu sediaan farmasi. Tanpa alat-alat ini, kita nggak akan bisa menilai apakah sediaan ini memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya, nomor 3, bacalah dan buatlah rangkuman mengenai persyaratan stabilitas fisik, sediaan emulsi, dan sebutkan faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik, seperti creaming, cracking, dan sedimentasi. Nah, selanjutnya kita beralih ke topik stabilitas fisik emulsi. Emulsi merupakan sistem dua fase cair yang tidak saling larut, di mana satu fase terdispersi ke dalam fase lainnya dengan bantuan zat mengandung sian ataupun emulgator. Contohnya adalah krim wajah, lotion, atau emulsi oral seperti menyakitan cair. Nah, agar emulsi stabil harus memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama itu tidak terjadi pemisahan fase selama penyimpanan. Artinya minyak dan air tetap bercampur homogen tanpa terbentuk lapisan terpisah. Ada lagi ukuran dan distribusi globul. Minyak tetap seragam serta tidak mengalami penggumpalan ataupun flokulasi. Terus ada viskositas emulsi tetap konstan selama jangka waktu tertentu, tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Terus ada penampilan fisik seperti warna, bau, dan konsistensi tidak berubah. Terus ada pH emulsi tetap stabil, terutama untuk sediaan yang mengandung bahan aktif sensitif terhadap perubahan pH. Terus ada juga emulgator bekerja efektif dalam menjaga tegangan antara muka tetap rendah agar fase air tidak bergabung kembali. Terus yang terakhir ada emulsi harus tetap stabil terhadap suhu dan kondisi penyimpanan.
baik pada suhu kamar maupun selama uji kecepatan. Kalau semua kriteria ini terpenuhi, maka sediaan emulsi dapat dikatakan stabil secara fisik dan layak untuk dikonsumsi ataupun digunakan oleh pasien. Nah, sekarang kita bahas ke faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilan fisik emosi. Ada 3 fenomena utama yang sering terjadi, yaitu creaming, cracking, dan sedimentasi. Nah, yang pertama ini terkait creaming. Creaming ini terjadi ketika sebagian fase terdispersi naik ke atas atau pada emulsi minyak dalam air, ataupun turun ke bawah pada emulsi dalam air dalam minyak. Nah, meskipun terjadi pemisahan sebagian, kondisi ini tidak bersifat permanen dan masih bisa diperbaiki dengan pengoncokan ringan. Nah, penyebab utamanya adalah perbedaan densitas antara dua fase yang terlalu besar. Nah, ukuran globul minyak yang besar, viskositas fase kontinu yang terlalu rendah, ataupun penyimpanan pada suhu tinggi yang menurunkan viskositas. Jadi, untuk pencegahan creaming perlu diperhatikan homogenitas ukuran globul minyak dan kestabilan suhu pada proses penyimpanan. Yang kedua, ada cracking atau breaking of emulsion. Nah, ini merupakan bentuk ketidakstabilan yang bersifat permanen karena globul-globul minyak bergabung membentuk satu fase besar seperti emulsi tidak bisa dikocok kembali. Nah, penyebab cracking ini bisa bermacam-macam, antara lain jenis atau konsentrasi emulgator yang tidak sesuai, perubahan pH yang membuat emulgator kehilangan fungsi, suhu tinggi, siklus beku cair yang berulang, kontaminasi mikroba yang merusak emulgator, ataupun penambahan elektrolit yang mengganggu lapisan pelindung globul. Begitu cracking terjadi, emulsi biasanya harus dibuang karena tidak dapat dikembalikan ke kondisi semula. Nah, yang terakhir adalah sedimentasi. Ini biasanya terjadi jika dalam emulsi terdapat partikel padat yang mengendap ke dasar akibat gravitasi. Penyebabnya antara lain perbedaan berat jenis antara partikel dan medium yang besar, ukuran partikel terlalu besar dan tidak homogen, viskositas terlalu rendah, atau penyimpanan terlalu lama tanpa pengadukan. Nah, meskipun sedimentasi bisa diatasi dengan pengocokan, namun secara visual hal ini tetap dianggap menurunkan kesediaan. Dengan memahami faktor-faktor ketidakstabilan ini, kita bisa merancang formula emulsi yang lebih stabil dan tahan lama pada selama proses penyimpanan. Nah, kita udah sampai di bagian terakhir dari pembahasan mengenai formulasi dan evaluasi sediaan farmasi. Kalau saya rangkum dari awal, proses formulasi obat ini dimulai dari penelitian dan pengembangan untuk menentukan bahan dan metode yang tepat, dilanjutkan dengan IPC ataupun in process control selama produksi untuk menjamin mutu batch. Kemudian ada evaluasi fisik yang memastikan sediaan memenuhi standar farmakopeia. Kita juga bahas terkait tentang alat-alat pengujian yang berperan besar dalam kontrol mutu, serta pentingnya memahami stabilitas sediaan emulsi agar produk tetap aman dan efektif selama masa simpan. Kesimpulannya, formulasi dan evaluasi bukan hanya kegiatan laboratorium biasa, tapi merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang menjadi fondasi mutu obat. Dengan memahami tahapan demi tahapnya, kita sebagai calon apoteker bisa lebih siap gitu dalam memastikan bahwa setiap obat yang sampai ke pasien telah melalui proses yang aman, terukur, dan sesuai standar. Selain itu, pembahasan mengenai ketidakstabilan emulsi seperti creaming, cracking, dan sedimentasi itu juga mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap faktor-faktor fisik yang tampak sederhana tetapi sangat berpengaruh terhadap kualitas sediaan. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa kualitas obat tidak hanya ditentukan oleh bahan aktifnya, tapi juga oleh bagaimana kita merancang, memproduksi, dan mengevaluasinya. Setiap tahapan dalam formulasi adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai apoteker untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pasien. Terima kasih.
Makasih banyak telah menyimak presentasi saya dari awal sampai akhir. Semoga pembahasan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya formulasi dan evaluasi dalam dunia farmasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.